Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tri. Hari ini kita akan belajar membuat pola raglan cap ya. Sama masih seperti video sebelumnya, kita belajar mengenai lengan raglan, tapi lengannya tidak panjang ya, jadi hanya pendek seperti pada gambar ya contohnya. Selain itu kita juga akan belajar variasi lipit lagi, dan ini hanya bagian depan ya yang variasi lipitnya. Nah, ini pola dasarnya sudah saya siapkan ya. Sekarang kita mulai ya. Dari titik leher bahu kita masuk 5 ya. Ini opsional ya. Kalian kalau tidak suka terlalu lebar bisa dikurangin. Di sini saya masuk 5. Kemudian ini saya turun 2. Selanjutnya kita bentuk garis leher yang baru ya. Lalu kita akan membentuk raglannya ya. Di sini raglannya hanya pendek ya, jadi dia tidak sampai kemari. Nah, dari sini saya akan kurang lebih turun 13-15 ya. Ini juga opsional, tergantung kalian ingin seberapa. Di sini saya akan turun 13 ya. Dan dari sini saya akan masuk 7 ya. Ini juga opsional ya, kalian sukanya seberapa. Selanjutnya kita bentuknya seperti ini, jadi agak melengkung ya, bukan lurus ya. Selanjutnya dari titik ujung bahu sini sama seperti kemarin, kita keluar 12-13. Saya akan keluar 13 ya. Jadi dari sini kemari kita keluar 12-13. Lalu kita turun 3-4 ya. Sini saya turun 3 cm ya. Sini saya turun 3. Lalu ini garis dari titik ujung bahu ke titik 3 ini kita perpanjang, kita buat garis panjang dahulu ya. Saya belum tentukan ukurannya. Nah, selanjutnya kita akan hubungkan garis miring yang ini dengan ini ya, siku-siku ya, seperti ini. Seperti ini ya, ini adalah siku-siku. Dan ini dari titik siku-siku ini kita turun 1. Kita bikin garis siku dikit, lalu kita bentuk ya. Seperti ini ya. Ya, karena ini bentuknya apa? Terbuka, agar tidak terlalu turun bagian dada sini, saya akan naikkan 2 cm ya. Tapi ini juga opsional ya, kalau kalian suka
yang lebih turun ya nggak apa-apa. Misalnya kalian udah suka dengan ukuran pola dasarnya, kalian tidak perlu turun juga tidak apa-apa. Beberapa orang kan ada yang tidak suka terlalu turun jika tidak ada lengan sampai kemari ya. Ini kan lengannya hanya ada sampai atas saja. Selanjutnya kita bikin garis lengan yang baru. Seperti ini ya. Nah, untuk yang sini, yang bagian lengannya sini kita bentuk ya. Ini kita kurang lebih ambil di tengah-tengahnya, kemudian kasih jeda 1 cm ya. Lalu kita buat garis kurang lebih antara setengah sampai 1 cm ya. Seperti ini ya. Untuk yang sudut bahu sini kita perhalus ya, jangan sampai dia membentuk sudut. Jadi kita buat agak lengkung. Jadi seperti ini ya. Jadi yang untuk bagian belakang dia hanya standar seperti ini ya, tidak ada variasi lipitnya. Nah, sekarang kita beri warna ya agar lebih jelas. Bagian belakang bukan lipatan ya, jadi dia akan ada resleting. Ini, dan sekarang bagian lengannya ya. Ini adalah bagian belakang ya. Nah, sekarang kita akan membuat bagian depan ya. Untuk yang bagian depan, karena dia variasinya sampai ke bagian sebelahnya, ini pola dasarnya kita jiplak kanan kiri ya. Jadi untuk membentuk variasi lipitnya ya. Nah, dari titik bahu kita samakan dengan belakang, kita masuk 5. Terus tengah depan kita turun 2. Jika ingin lebih turun ke bawah juga boleh ya. Nah, ini juga sama, kita masuk ke 5. Kita bentuk garis leher yang baru ya.
kita bentuk raglannya ya. Sini saya akan turun 7 ya. Ini juga opsional ya, terserah kalian. Selanjutnya dari sini saya juga akan turun 13. Yang belakang tadi kan juga saya turun 13 ya. Juga sama, turun 13. Selanjutnya ini sepertinya tadi tidak terekam ya. Ini sepertinya tadi tidak terekam, saya ulangin ya. Saya hapus dahulu. Jadi dari titik ujung bahu kita turun 13 ya. Kita turun 13. Nah, dari titik bahu keluar 12 sampai 13 cm ya. Belakang kan tadi saya keluarnya 13, berarti kita samakan. Jadi dari sini kemari 12 sampai 13. Kemudian ini kita turun 3 ya. Dalam siku-siku ya turunnya. 3 cm kita turun. Ini adalah siku-siku. Kemudian titik ujung bahu dengan titik 3 kita perpanjang, kita temukan. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita ukur yang ini ya. Dari ujung bahu sini sampai sini berapa? Harus kita samakan ya, karena bagian sini kan yang akan ketemu. Baru kita ukur dari sini juga ya. Ukurnya dari ujung yang masuk 5 ini, bukan dari sini ya, dari sini. Dia ada di sini. Di sini ya. Jadi kita beri tanda ini, kita ukur, kita beri tanda pagar ya. Nah, ini dari sini kemari adalah pagar aksen, yang artinya ukuran ini mengikuti ukuran yang pagar yang ini ya. Paham ya? Selanjutnya dari titik yang udah turun ini kita buat siku-siku sedikit saja. Kemudian kita hubungkan dengan titik 13 yang ini ya. Dengan garis agak melengkung ya. Seperti ini ya. Jadi ini lengan raglannya kita bentuk dahulu ya. Kita bentuk dengan raglannya dengan garis lengkung ya. Seperti ini. Nah, dari pertengahan garis raglan ini kurang lebih kita jeda atau kita beri jarak setengah sampai 1 cm. Selanjutnya kita bentuk. Kenapa selalu ada ruang di sini ya saat membuat lengan raglan? Ini untuk mengurangi kelebihan bahan pada area sini ya. Jika kita menggunakan bahan langsung tidak ada jahitan di sini, itu ada kelebihan bahannya tidak masalah ya. Jadi seperti pada blus-blus biasa itu biasa, jika tidak ada potongan di sini tidak masalah. Tapi karena di sini ada potongan, otomatis nanti ada jahitan dan ada kampuh. Jadi agar tidak terlalu menggembung, ini kita kurangin ya, jadi dia otomatis akan berkurang sedikit. Paham ya? Nah, yang tadi yang belakang kita naik 2 ya. Ini kita juga kita samakan naik 2 ya.
agar ukuran sampingnya tidak berubah ya, jika tetap sama. Dari titik garis raglan sampai sini paham ya. Nah, selanjutnya kita akan membentuk ininya, variasi lipitnya ya. Nah, dari titik tengah kita keluar, kita ke kanan 3 cm. Lalu kita hubungkan dengan garis yang ini. Dengan kupnatnya. Kemudian dari titik tengah ini kita hubungkan dengan kupnat yang ke samping. Berarti ini 3 cm. Nah, dari titik tengah ini kemari juga 3 cm. Dari sini kemari 3 cm. Nah, untuk yang ini kita akan hubungkan ke kupnat yang ada di ketiak ya. Nah, ini belum ada kupnatnya. Kenapa kita akan buat kupnat di sini? Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, area ketiak sini atau area lengan depan sini kita perlu cubit jika dia tidak ada lengan ya. Walaupun di sini ada lengan, dia hanya lengannya sampai batas pertengahan sini. Jadi masih ada kemungkinan akan ada gembungan di sini. Jadi kita untuk mengurangi gembungan di sini, kita akan membuat kupnat yang atau cubitan ya. Kupnat untuk cubitan. Jadi akan kita buang di sini. Jika kalian belum paham, kalian bisa lihat video sebelumnya ya. Atau linknya akan saya sediakan di kolom deskripsi, yaitu video cara membuat atau mengurangi garis lengan pada ketiak ya. Kalian bisa lihat kalau yang belum paham ya. Sini kita akan buat kupnatnya. Di sini kita arahkan saja ke kupnat tengah sini ya. Kita buat garis. Selanjutnya, nah ini garis titik 3 ini akan kita menuju garis yang miring ini. Kita buat kurang lebih sejajar dengan ini ya. Jadi besarnya kurang lebih sama. Jadi saya belum tentukan di sini ada berapa buat bikin kupnatnya. Kita patokannya buat garis ini ya. Jadi ini kurang lebih segini ya. Jadi saya tidak ukur. Nah, ini jadi kurang lebih jarak ini sama ya. Nah, baru kita buat sini. Dari sini kita cubit 1 cm ya. Seperti ini ya. Jadi ini nanti akan kita tutup. Ini juga sama, akan kita tutup. Nah, sekarang kita yang ke sini ya. Bagian sini kita bentuk raglannya juga sama ya. Ini juga kita naikkan 2. Kita tidak perlu buat garis buat lengan yang di sini ya. Cukup bentuk yang ininya saja.
Nah selanjutnya ini kita buat kupnatnya dahulu yang di samping ya. Ini kemari. Nah kita ukur ini dari sini berapa senti yang tadi udah kita bentuk. Jadi yang sini ngikutin yang sebelah sini. Di sini jaraknya 4 cm. Dan di sini cubitannya 1 cm. Seperti ini ya. Nah selanjutnya titik ujung kupnat sini kita hubungkan dengan titik 3 yang ini ya. Mari. Dan yang kupnat samping sini kita hubungkan dengan titik tengah, titik garis tengah. Dan yang ini kita hubungkan dengan titik 3 yang ini. Dan ini juga akan kita tutup. Ini tampak seperti membingungkan ya. Sekarang kita beri warna agar bisa dibedakan ya. Nah, sini jangan lupa kita buatnya agak melengkung ya. Jadi ini tangannya. Nah sekarang kita buat yang ini ya. Sekarang kalian perhatikan gambar bagian yang lipitan sini yang ada di atas dan yang ada di bawah. Bagian lipitan yang ada di bawah adalah yang ini ya, sedangkan yang atas yang sebelah sini. Nah, berarti kita akan buat garisnya, kita warnain dulu yang sebelah sini ya. Jadi kemari. Kemari ya. Nah yang sebelah sini dia kan ada di bawah, yang lipitan sebelah sini, berarti area sini kan tidak terlihat. Jadi warnanya hanya sampai di sini ya. Jadi dia tidak, yang sebelah sini tidak perlu diberi warna, jadi hanya sampai pada garis ini. Gitu pula dengan yang ini. Nah sedangkan yang ini sampai ujung sini. Paham ya? Jadi untuk yang garis lipitan sebelah sini kita beri warna garisnya sampai titik garis leher, pada sampai garis leher, sedangkan yang sebelah sini tidak sampai garis leher ya, hanya sampai batas garis yang miring ini atau garis lipitan yang sebelah sini. Ingat ya, tanda asir ini artinya kupnatnya tidak dipakai ya. Bisa ditutup, bisa juga dibuang. Seperti ini. Nah, sekarang kita akan buka ya.
Jadi saya akan jiplak dahulu di doorslab. Seperti ini ya. Nah, nanti ini akan kita gunting ya. Kita akan gunting dan kupnat-kupnat ini akan ditutup. Jadi arah guntingnya adalah kemari ya. Jadi guntingnya dari sini ya, bukan dari sini. Yang kita gunting yang akan menjadi bagian atas terlebih dahulu ya. Kemari. Yang kita gunting dari sini, baru kita gunting yang ini. Kita gunting dan kita pakai kertas lainnya. Jadi kalau untuk yang ukuran pola besarnya kalian bisa taruh di kertas koran misalnya ya, atau boleh juga kalian bisa langsung ke bahan ya. Kalau sudah mahir, udah terbiasa, kalian bisa langsung ke dibukanya langsung ke bahannya. Tapi kalau kalian masih ragu, kalian bisa dibuka di kertas koran ya. Jadi kita bentuk dahulu pola barunya di kertas koran. Ini saya gunakan warna lain ya. Nah, ini kita gunting dahulu sampai ujung kupnat ya. Ini lalu kupnatnya kita lipat. Jadi bukaannya seberapa besar itu tergantung kupnatnya ya. Ini ya. Jadi garis kupnat ketemu dengan garis kupnat ya, cara melipatnya. Nah, jadi kupnatnya sudah hilang ya. Jadi dibuka seperti ini. Baru kita gunting yang ini ya. Juga sama, kita lipat. Ini baru kita lem ke kertas yang baru, atau kalau kalian menggunakan kertas koran, kita lem di kertas koran. Jika kalian ingin langsung ke bahan, berarti kalian pentulkan dahulu ke bahan ya. Jadi kalian tidak mau jiplak lagi di kertas koran, berarti yang ini bukan kertas koran tapi bahannya langsung ya. Ingat ya, seratnya adalah yang garis tengah. Jadi serat lurusnya adalah yang garis tengah ini. Jadi jangan asal pasang ke bahan miring-miring ya. Jadi harus lurus ya. Arah seratnya kemari ya. Jadi kalian harus naruh di bahan dengan arah serat lurus yang ini.
Nah, seperti ini ya. Jadi ini kita lem di kertas koran. Jika kalian ingin langsung ke bahan, berarti kalian pentulkan ke bahannya. Jangan langsung digunting ya. Ini harus kita lipit-lipit dahulu untuk membentuk ininya ya, kampuh lipitannya. Nah, yang akan menjadi bagian bawah adalah sisi sebelah sini ya. Berarti kita akan lipit dahulu yang sisi sebelah sini. Ini bisa kita iniin dahulu ya. Jadi ini kita lipit. Jadi polanya kita ketemukan lagi dengan garis awalnya ya. Seperti ini. Kita ketemukan lagi ya. Kita bisa tahan dengan pentul ya. Kita tahan dengan pentul. Ingat ya, jangan arahnya diperhatikan ya, kemana yang kita mau, nanti hasilnya beda. Jadi ini arahnya adalah lipitnya ke sana. Seperti ini. Ini juga sama. Jadi kita kembalikan ke posisi semula ya. Jadi kalau yang belum terbiasa memang sebaiknya tidak langsung ke bahan ya, agar tidak ada salah potong. Sebaiknya kita bentuk lagi di kertas lain dulu, seperti kertas koran. Seperti ini ya. Ini kelepas. Nah ini ya, jadi nanti jangan dilem dahulu atau jangan dipentulin dahulu. Ini seperti ini. Nah, selanjutnya ini akan kita arahkan kemari ya.
baru kita gunting ya, kita gunting sesuai polanya. Tetapi kalau kalian langsung ke bahan, berarti kalian nggak boleh gunting pas di pola ya, harus dilebihkan buat kampuh. Jadi guntingnya di area luar, bukan di area pas polanya. Jadi kita gunting dalam keadaan terlipat-lipat seperti ini ya. Jadi seperti ini ya hasilnya ya. Jadi bagian sini dia ada lebih ya. Jadi jangan kalian ratakan dengan ini, karena nanti pas kalau kalian gunting dipasin kemari, nanti pas dilipit dia nggak punya tempat buat ngejahitnya. Jadi ini kan nanti kemari, terus ini dia lipat kemari. Sedangkan yang lainnya kita perlu gunting dipaskan saja. Dan ingat kalau yang di bahan diberi kampuh yang guntingnya. Jadi seperti ini ya. Jadi untuk yang bagian tengah depan adalah seperti ini. Nah untuk yang raglannya, yang ini, yang lengan raglannya, boleh kalian jahitnya nanti dipisah. Jadi ada jahitan di mari, atau boleh juga disambung dahulu sama seperti yang raglan sebelumnya ya. Jadi bagian sini disambung dahulu. Jadi yang ini bisa disambung dahulu seperti ini, atau mau jahit sendiri-sendiri juga nggak apa-apa ya. Jadi bagian sini dijahit ketemu dengan jahitan sini, jadi tidak masalah ya. Jadi cara jahitnya kurang lebih sama seperti raglan sebelumnya ya. Yang untuk bagian tangan sini, sebelum kita gabung ke badan, sebaiknya dijahit lipit dahulu ya. Jadi bagian sini kita gabung dengan bagian depan dengan belakang, kita gabung dahulu jika kalian tidak ingin di polanya digabung. Jadi ini dijahit dahulu dengan yang ini, kemudian diobras, baru yang bawah sini kita lipit, jahit lipit. Boleh juga di bisban ya, terserah, gantung selera kalian. Setelah itu bisa kita gabung ke badannya. Dan untuk badannya yang bagian depan kita lipit-lipit dahulu ini sesuai dengan modelnya. Ini dilipit dahulu. Nah setelah dilipit, ini dijahit di area kampus ininya ya, dijahit untuk menahan agar lipitannya tidak lepas ya, paham ya. Setelah itu baru kita bisa gabung dengan lengan raglannya. Nah untuk penyelesaian garis leher sini bisa kalian bisban ya, atau dengan kampuh. Jadi kalau dengan lapisan maksud saya. Jadi kalau lapisan misalnya di sini 3 cm kita buat dahulu. Jadi lapisannya adalah bentuk pola sebelum dipecah ya, sebelum dibentuk seperti ini. Nah ini seperti ini. Jadi lapisannya di sini ya. Jika kalian menggunakan bisban, sebaiknya nanti pas penyelesaian akhirnya adalah disom ya, agar tidak ada jahitan pada area sini. Karena kalau ada jahitan, variasi lipitnya tidak bagus ya.
Jadi sebenarnya yang paling bagus adalah dengan diberi lapisan. Jadi lapisan sini dengan lapisan belakang sini ya. Jadi lapisannya di sini keputus ya, nanti juga ada jahitan. Sama ya, lapisannya nanti di sini keputus, ada jahitan. Paham ya? Nah, jadi sampai di sini dahulu pelajaran kita hari ini. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.